right, Miss Anin? Okay. Yesterday we learned about idea in the passage, and then directly answered question, right? So today we will have indirectly answered question. So guys, you have to open your mini book. So please prepare your mini book, and then you have to open indirectly question part. Okay, thank you very much. And then I will give the time for Miss Anin. Okay, thank you, Miss Mala. So may I start? Okay. Okay, of course. Yeah. Well, while waiting others to come, okay. So today, good afternoon, Bayu, Firda, Lydia, Nella, and then Safina, Podolski, wah, it's football player. Rizal, Sachi, Sefa, okay. Sambil kita tunggu teman-temannya ya. Um, So our class today is in the afternoon. Hari ini kita belajarnya sore-sore. And our topic today is to continue our yesterday's discussion. Nah, oke, sudah bisa full screen. Oke. Ya. So we will start with indirectly answered questions in the reading comprehension. Kita lanjut dengan indirectly answered questions. Ada apa saja nih untuk indirectly? Yang kemarin kita sudah belajar yang directly ya. But now we have the indirectly answered questions. Apa nih? Indirectly answered questions refer to the questions that require answers that are not directly stated. Jadi, jawabannya itu tidak tertulis di dalam teks. Ya, jadi not directly stated. Nah, ini kata kuncinya. Terus gimana dong Miss kalau jawabannya tidak tertulis secara langsung di dalam teks? So, you have to draw conclusions. Okay, strateginya adalah draw conclusions from the information in the passage. Gitu. And later, for indirectly answered questions, you will find two topik. Yang pertama adalah implied detail questions. Yang kedua adalah transition questions. Oke, gimana lagi nih nanti? Oke, so let's just start to explore. Kita mulai dengan implied detail questions. Oke, namanya aja implied ya, jadi dia itu tersirat. Okay, so you will find the information that is not included in the text. So if you find implied detail questions, jadi caranya kita harus bagaimana? Concluding specific details. Nah, jadi kita itu harus menyimpulkan, namanya concluding. And if you have implied detail questions, jenis-jenis questionnya itu antara lain kata-katanya dia pakai implied, invert, likely, atau probably. Nah, jadi itu adalah kata kunci ya, keyword yang bisa dipakai untuk menentukan pertanyaan implied detail question. Terus, Miss, caranya gimana, Miss, kalau ada implied detail questions? So, I will introduce you to the next strategy to answer implied detail question. So, you have to know the keywords. Jadi, kita cari keywords, kemudian scan the paragraph. Nanti misalnya akan kenalkan reading strategy yang bernama scanning, bagaimana untuk mencari keywords itu di dalam teks, namanya scanning. The thing to remember is the reader do not have to pull the answer out of thin air. Nah, jadi ketika nanti ada informasi, kita tuh tidak bisa langsung menyimpulkan, gitu ya. Jadi harus dipikirkan dulu, dihubungkan, apakah benar sih ini tuh kesimpulan dari bacaan, gitu ya. Jadi itu untuk mencari implied detail questions. So, nah, bentar. Kelebihan.
This is the strategy to find implied detailed questions. What you have to do is scanning. Apa itu scanning? Scanning salah satu teknik membaca yang memungkinkan pembaca menemukan informasi spesifik. Nah, jadi informasinya itu detail. Ada di dalam teks. Nah, tapi kita harus menemukan dengan cepat. So what you have to do adalah mencari jenis informasinya. Makanya tadi dituliskan bahwa kita harus mencari keywordnya dulu, ya. Jadi cari informasinya yang harus kita cari itu tentang apa, atau bisa kita sebut itu tuh keywordnya. Kemudian nanti menemukan informasi yang ada di dalam teks. Dengan melakukan scanning, pembaca akan dapat melewatkan kata-kata yang tidak penting. Nah, jadi kita nggak perlu nih misalkan membaca keseluruhan, terus diartiin, dipahami teksnya tentang apa, nggak perlu. Jadi nanti kita harus mencari, kita tinggal mencari aja informasi yang dibutuhkan itu apa. But anyway, when you do scanning, nah, kita juga harus, setelah itu kita harus bisa making inferences atau menarik kesimpulan. Jadi strategi selanjutnya untuk implied detailed questions, kita juga harus bisa menarik kesimpulan atau making inferences. Nah, di sini inferensi ya, inferensi itu kesimpulan ya. Jadi membuat kesimpulan itu tidak dinyatakan secara eksplisit atau tidak dinyatakan secara implisit ya, jadi tidak tertulis atau tidak tersurat. Jadi kita harus mencari informasi yang di luar, nah di luar dari teks yang tertulis. So this one, what you have to do is to find the guide, the clue ya. Clue itu petunjuknya. Jadi petunjuk itu nanti kita gunakan sebagai guidance. Kita sudah punya petunjuk apa nih? Nah, kemudian baru setelah kita menentukan clue atau menentukan keyword, kita bisa menebak. Nah, dengan cara menggabungkan informasi. Nah, this one. Jadi nanti kalian setelah mendapatkan petunjuk, informasi-informasi tersebut kalian susun. Nah, disusun nanti kalian akan menemukan suatu kesimpulan dari keyword yang kalian cari. Oke, jadi strategi ini digunakan nanti ketika kalian harus menjawab implied answer question. Gitu. Oke, nah setelah kalian tahu dua reading strategi ini, berarti ini adalah nanti bisa kalian antisipasi ketika kalian menemukan jenis-jenis pertanyaan yang punya kata kunci seperti ini. Infer. Nah, jadi jangan bingung. Infer itu apa? Infer itu kesimpulan. Sama ya. Imply. Ini juga sama. Menyimpulkan. Nah, or hold the assumption. Ini juga sama. Oke. Atau hypothesize. Nah, jadi hypothesize-nya seperti apa? Itu juga jenis-jenis soal yang sama tentang implied answer questions. Most likely, more probably. Nah, most likely, probably ini juga sama. Jadi kata-kata kunci tersebut yang bisa menuntun kalian untuk menggunakan strategi yang tadi, scanning dan making inferences. Gitu ya. Oke. Next adalah latihan soalnya. Okay, so how to answer the implied detailed questions? Maka kalian bisa tahu dari soalnya. It can be inferred from the passage. Oke, kita harus bisa menyimpulkan. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari dalam teks? Wait, ini teksnya adalah tentang food ya. Oke. Maka di sini kita lihat
satu informasi dari pilihan A. There is a lot of information about the nutritional value of fast food, but is still lack nutrition. Oke. Information, nutritional value. Nah, cari aja nih. Oke. Mana ya? Bentar. Kita cari dari dalam teks, information, nutritional value. Ini ada di sini. People can find the information on website. Nah, ada ya. Oke. But still lack nutrition. Oh, tapi makanannya tuh masih fast food lack nutrition. Coba. Tidak disebutkan ya bahwa lack nutrition. Walaupun di sini disebutkan bahwa informasinya dari website atau dari major restaurants. Nah, oke. Nah, jadi kalau tidak ada di sini, tidak bisa kita simpulkan, berarti jawabannya bukan yang A. Okay. Healthy fast food is still considered inappropriate food. Okay. Healthy fast food, cari aja. Kita cari healthy fast food itu yang mana? Healthy fast food. Nih. Healthy fast food. Nah, high nutritional value. Oke. Di sini dia bilang high in sugar, salt, saturated fat. Jadi ini bukan nutrisi ya. Nah, maka informasinya tidak bisa kita simpulkan yang B. Oke. Nah, begini caranya untuk mencari inference. In choosing healthy fast food, we need to do research. Ada nggak? We need to do research. Apakah kita disuruh research dulu untuk mencari healthy fast food? Nih, di sini ada kata-kata research. A person can make informed choice by researching the nutritional content. Nah, researching di sini maksudnya adalah mencari referensi atau kita mencari informasi tentang nutritional content, bukan maksudnya research yang ada di sini. Nah, research yang ada di sini tuh berarti penelitian. Jadi kita harus meneliti sendiri. Nah, I don't think so. Jadi ini tidak, walaupun di sini dia kata-kata researching dan nutritional content, tapi ini maksudnya adalah mencari informasi, gitu ya, searching. Even though there's a lot of calorie information for fast food listed, there are still many fast foods that are unhealthy. Oh, ini kayaknya betul. Nah, memang banyak list of calorie, ya kan? Calorie information di sini. Okay. It is high in sugar, bla 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 bla. Nah, jadi kita tahu bahwa kandungannya itu berarti high in sugar, salt, saturated, and many processed preservatives and ingredients. It also lacks some beneficial nutrients. Nah, berarti sebenarnya unhealthy, kan? So this one on the first paragraph itu adalah tentang unhealthy fast food, yang kedua tentang healthy fast food. Oke, jadi ini bisa kita simpulkan. Walaupun kita tahu ya kan kalau kalorinya itu seperti apa, but you know that fast foods are commonly unhealthy. Oke, nah ini bisa kita simpulkan dari sini. Oke, actually kalau kalian sudah ketemu jawabannya yang D, nah berarti ya udah, yang E nggak perlu dicari lagi. Cuman just to make sure, oke, mari kita coba lihat ya. Various information regarding calorie content can be found on the company's various platform. Nah, apakah yang memberikan informasi itu adalah company-nya? Bukan nih di sini website atau restoran. Nah, major restoran. Jadi bukan perusahaan yang memproduksi, ya kan? Jadi malah nggak ada di situ. Oke. Nah, so A, B, C, D, E, jawabannya yang betul yang bisa kita simpulkan adalah yang D. Nah, this is actually the point of implied, ya, implied. Jadi dia itu tersirat karena
kata-katanya itu berbeda dengan yang kita baca dan kita harus benar-benar menyimpulkan gitu kan. Oh, ini kita kan tahu ya, kita ada informasi tentang kalorinya. Tapi ya sama aja. Fast food ini namanya fast food itu ya unhealthy karena dia itu masih high in sugar, salt. Nah, dia masih disebutkan di situ bahwa makanan itu ya commonly unhealthy. Oke, walaupun kita tahu kalori information. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang D. Oke. Apa ya? I have a suggestion. Memang untuk soal-soal yang seperti ini kalau dilihat kok kita harus carinya muter-muter ya, Miss ya. Kita harus harus mikir dulu ya. Nah, so you have to be more careful, harus lebih teliti melihat satu persatu informasinya yang ada di pilihannya A, B, C. Nah, dan hati-hati karena yang kata-kata yang tertera di dalam teks itu memang berbeda dengan kesimpulannya. Maka ya mungkin ada sih beberapa keyword seperti information gitu kan, kemudian fast food, mereka masih pakai yang sama. Cuman kita harus benar-benar menyimpulkan dari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam teks. Nah, at least kalian tahu beberapa term atau beberapa istilah yang ada di dalam teks, jadi kalian bisa menyimpulkan. Contohnya kalian tahu fat, gitu kan? Oh, fat itu lemak. Nah, terus ada high in sugar, sugarnya tinggi, saltnya tinggi. Nah, berarti kan itu nggak sehat, gitu kan? Nah, high in sugar, salt. Oke. Okay. Calorie information itu nutritional content, ya kan? Nah, jadi calorie information itu disebut nutritional content kalau di sini. Nah, walaupun mereka bermaksud pada suatu hal yang sama. Nah, jadi kalau mencari restatement, at least kalian paham dengan keyword yang ada di dalam teks. Baru nanti ketika kalian membuat kesimpulan, oh ternyata kok sama ya, nutritional content itu maksudnya information. Gitu. Okay, I hope you can follow this material karena it's a little bit tricky ya. Ini agak sedikit menjebak untuk mencari inference. Oke, tadi neranginnya juga misalnya harus satu persatu gitu ya. Oke, later if we still have time, we will go to the practice. But we will try to continue. Misalnya mau jelasin dulu untuk transition questions. Okay, so transition questions are the questions that ask the readers to answer questions about what topics. Nah, topiknya yang apa? Berbeda dengan topik yang kita tahu di main idea. Kalau di main idea, kemarin kita sudah belajar main idea. Main idea itu kita ditanyakan topik yang tertera di dalam teks. Tapi untuk transition question, kita harus mencari topik yang ada in the previous and following paragraph. Jadi kita harus menebak-nebak atau memprediksi. Oke, nah tapi jangan khawatir karena teksnya itu juga memberikan kita clue. Oke, jadi pasti ada petunjuk yang bisa kita manfaatkan. Nanti kita gunakan untuk menebak previous and following paragraph. Previous and following paragraph itu apa sih, Miss? Oke, jadi seperti ini ya. Misalnya akan coba memberikan gambaran. This is the... Nah, oke, salah. Oke, ini adalah... Loh, kok ini? Oke, ini. Nah, oke. Ini adalah paragraf yang kalian baca di dalam soal. Oke. Nah, following paragraph adalah kalian memperkirakan, preceding dulu. Preceding paragraph itu adalah paragraf yang muncul sebelumnya. Oke. Kemudian following paragraph adalah paragraf yang muncul setelahnya. Jadi diumpamakan
bahwa paragraf yang kalian baca itu banyak, gitu. Lebih dari satu paragraf. Nah, maka ini tadi paragraf yang kalian baca ya, yang tengah-tengah ya. Nah, yang merah ini adalah paragraf yang ada di soal. Kemudian, ketika nanti kalian menemukan transition question, pertanyaan tentang transition question, kalian disuruh menebak paragraf yang muncul sebelumnya, atau namanya preceding paragraph, dan paragraf yang muncul setelahnya, atau namanya adalah following paragraph. Jadi ini tuh tidak ditunjukkan, preceding sama following ini ya diumpamakan mereka itu ada. Jadi kita harus menebak-nebak, kira-kira sebelum teks ini itu topiknya apa. Nah, itu berarti preceding. Atau kalian disuruh memperkirakan, kira-kira setelah teks ini itu topiknya apa. Nah, itu berarti namanya following. Sebelum dan sesudah. Preceding dan following. Oke? Jadi, kalau kemarin kita belajar topik atau main idea, berarti yang ini. Nah, ini topik atau main idea itu yang ada di dalam, yang kalian baca. Berarti, nanti kalau mencari transition question, caranya gimana, Miss? Oke. Karena preceding paragraph itu muncul sebelumnya, jadi nanti kalian bacanya itu yang kalimat-kalimat awal, satu atau dua kalimat ini ya. Nah, ini menentukan preceding. Untuk following paragraph, karena dia munculnya di belakang, berarti petunjuknya ada di kalimat yang akhir. Nah, ini kalimat-kalimat yang ini berarti memberikan petunjuk untuk following. Dah, jadi yang tengah-tengahnya nggak kepake, nggak usah dibaca. Ketika nanti kalian ada soal preceding, baca yang awal. Ketika nanti ada soal following, baca yang akhir. That's it. Oke. Jadi, jangan dipilih yang ada di dalam teksnya. Itu namanya mencari topik atau main idea kemarin. Ya. Jadi dipilih yang nyambung sama kalimat awal atau kalimat akhir. Oke. Right? Nah, this is the keyword ya. Jadi to answer it, the readers must read the first sentence. Okay? Atau the last sentence. Nah, jadi the first sentence untuk preceding atau previous ya. Kemudian last sentence untuk membaca following paragraph. Okay. Next. Okay. Ini strategi yang akan kalian gunakan. Kalian akan menggunakan previewing and predicting. Pratinjau dan prediksi. Jadi mereka saling berkaitan. Bagaimana nanti caranya? Ini manfaatnya adalah untuk jadi kalian bisa menafsirkan atau memprediksi, gitu ya, namanya aja predicting. Oke, bisa mengkonfirmasi informasinya. Nah, ini menggunakan strategi yang ini. Bagaimana caranya adalah di sini mencari informasi. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa ini pratinjau ya. Jadi kalian mencari informasi dari teks, oke, previewing, itu tentang apa, kemudian mendapatkan gambaran umumnya. Dah. And then setelah kalian sudah mengumpulkan informasi, so you will make prediction. Nah, ini menebak-nebaknya tuh di sini prediksi. Oke. Pembaca dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya dan merevisi prediksi mereka saat membaca. Nah, apa sih kira-kira yang terjadi selanjutnya? Atau kalian juga bisa memprediksi yang terjadi sebelumnya. Nah, so this is the strategy that is useful for apa tadi transition questions. Oke. Nah,
That's the keyword for transition questions. Bagaimana kalian tahu nanti pertanyaannya tentang transition questions? Ini ada preceding atau following the passage. Jadi preceding tadi masih ingat ya? Preceding itu sebelumnya, following itu sesudahnya. Nah, ini. And what is most likely in the paragraph following the passage atau preceding the passage? Jadi kata kuncinya adalah precede atau following. Precede sebelum, following sesudah. That's it. Okay. Right? So, this is the example. Example-nya ada following sama preceding. Nah, iya, oke. Kita ke following dulu, baru nanti ke preceding. Karena biasanya yang lebih sering ditanyakan adalah following. Banyak banget yang tanya pertanyaannya tentang following ya. Jadi mostly lebih banyak following daripada preceding. Okay. The paragraph following the passage most likely concern following. Berarti disuruh mencari sesudah. Tadi kalian sudah bilang kalau suruh mencari paragraf sesudah berarti dilihat di bagian-bagian belakang. Okay. So, this is, nah ini yang harus kalian baca. Ambil aja deh satu kalimat. Kalau misalnya biasanya ambil satu kalimat belakang. Jadi ini ya satu kalimat yang ini ya. Okay, so let's see this one. The project asked 29,000 participants to listen to 118 songs and identify whether it was a healing song, a dance song, a love song, or a lullaby, with the findings statistically showing that people are most consistent in identifying lullabies. Oke, tentang apa nih? Oke, apakah dari yang kita baca ini nyambung nggak? Kalau selanjutnya itu mereka ngomongin tentang negative effects. I don't think so. Nggak ya. Di sini ngomongin tentang project, ya kan? Dengerin movie, terus ini tuh musik apa? Healing, apa dance, apa love song, atau lullaby. Nah, okay. So, I don't think so. Ini nggak berhubungan ya dengan negative effects-nya. Kemudian apakah comparison, membandingkan traditional and modern lullaby? Enggak ya, bukan tentang itu ya. Okay. Other studies about lullabies, apakah bisa tentang research yang lain? I don't think so. Belum ya, karena di sini sudah menyediakan tentang research. Jadi kalau sudah ada di sini, kalian jangan pilih. Nah, ternyata bukan yang ini. Comparison between maternal and paternal. Tidak, dari tadi yang kita baca nih, satu paragraf terakhir, tidak ada tentang maternal dan paternal. Nah, infants response to lullabies from various cultures. Nih, jadi ternyata mereka lebih respons untuk mengidentifikasi lullaby, gitu kan? Nah, maka bisa disebutkan culture, bagaimana mengidentifikasi atau respons terhadap lullaby. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya yang E, yang berhubungan dengan following dengan kalimat akhir di sini. Oke, jadi begitu caranya. Kalian cuma cukup membaca satu kalimat aja yang terakhir, kemudian nyambung nggak sama yang ada di sini? Di optionnya. Oke, and preceding paragraph. The paragraph preceding the passage. Berarti kalian disuruh mencari yang sebelumnya kalau preceding kan. So, this is what you have to read. Nah, ini kan karena preceding paragraph itu munculnya sebelumnya, jadi kalian baca kalimat awal. Okay, so let's see this one. Researchers have debunked the myth that extreme sportsmen and women are adrenaline junkies with a death wish. Okay, jadi extreme sportsmen and women, adrenaline junkies. So,
apakah pilihan yang ada di sini kemudian nyambung dengan kalimat awal? Kalimat awalnya tentang researchers, ya, tentang extreme sportsmen. So, type an example of extreme sportsmen and women. Tidak, ya. Apakah nyambung? Ketika sebelumnya disebutkan jenis-jenis dan contoh extreme sportsman, kemudian mereka melanjutkan tentang adrenalin. Nah, mereka itu menantang adrenalin. No ya. And news coverage on incidents. Oh, apakah tentang incidents, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan extreme sports? I don't think so. Apakah sebelumnya kira-kira ngomongin tentang the rising trend of people ya, padahal di sini sportsman, jadi atlet ya, harusnya bukan people, no. Kemudian yang di pilihannya tadi nggak kebaca. Circulating sportsmen and women rumors about adrenaline junkies. Nah, nyambung nih. Jadi ada rumors kan, kalau sportsmen and women itu memang mereka menantang, bukannya menantang maut. Nah, adrenaline junkies. So, yang D nyambung, kemudian disupport dengan paragraf yang kalian baca ini. Researcher, safety band, the myth, extreme sportsman. Jadi, pilihan yang D ini disupport, didukung dengan teks yang kalian baca. Nah, ada research apa? Kemudian profesornya dia mendukung dengan klaim apa? Nah, jadi jawaban yang D itu sangat nyambung dengan paragraf yang kalian baca. Itulah yang muncul di preceding paragrafnya. Gitu. Oke. Yang I nggak nyambung nih. Results of earlier studies. Oh, ternyata sebelumnya sudah ada penelitian tentang accident. Oh, tentang kecelakaan extreme sports. Nggak ya, nggak nyambung juga. Jadi jawabannya yang D. Oke, jadi begitu untuk mencari apa tadi? Following and preceding paragraph yang disebut transition paragraph. Oke, let's continue. Oh, ini udah ke vocabulary. Berarti tadi yang belum kita cek apa tadi? Nih, bisa kecilin dulu. Nah, yang implied tadi ya, yang implied questions. Bentar, dia loading. Oke. Miss Anin mau coba kalian untuk mencoba implied question karena ini tadi sangat tricky ya. Jadi ini harus teliti, benar-benar teliti untuk mencari kesimpulan karena yang jawabannya tidak tertulis di dalam teks. Nah, jadi harus benar-benar melihat petunjuknya apa, kemudian kalian menyimpulkan secara teliti. Oke, I would like to invite you to try. Yuk, kita coba bareng-bareng. Misalnya kasih beberapa menit, bisa kalian coba. Ini tentang fabric. Oh, tentang kain ya. Fabric of softener. Jadi penghalus, pelembut ya, pelembut kain. Okay, so I want you to write your answer. Coba kalian cari jawabannya A, B, C, D, E. Nanti bisa ditulis di Zoom chat seperti biasa. Oke. Yuk, kita coba bareng-bareng. Jangan terburu-buru, karena untuk implied answer questions ini benar-benar harus teliti. Apakah
benar-benar kesimpulannya itu bisa ditarik dari teksnya. Petunjuknya juga harus dicari secara teliti. Oke. Please write your answer in the Zoom chat. Ditulis hurufnya aja. Oke. Nah, so write your answer in the Zoom chat. A, B, C, D, or E. Itu aja. Oke, bisa dicoba dulu. Oke, ada Aprila Aska, I, oke. Later we will check. Nanti juga bisa cari. Saya juga belum cari ya. Wait. Yang lain, maybe you have the same answer. Ini tentang fabric softening. Wait. Scanning, dicari informasinya. Informasinya tidak tertulis ya, jadi harus hati-hati. Karena informasi tersirat, kalian menarik kesimpulan. Okay, anyone want to try? Ada lagi yang mau mencoba? Okay. Bentar. Nela A. Ini pada ragu-ragu. Tuh, aduh, apa dia? A atau E atau B atau C? Okay, ada Safina. Try with E. Okay. Oke, misalnya yang kemarin jawabnya cepet-cepet ya. Makanya ini tuh sedikit Because ini. this one is difficult skill in reading comprehension, right? Okay, fighting guys. Hati-hati. Kalau kemarin lancar, langsung ketemu bisa. But this one ragu-ragu ya, ini bukan ya, gitu ya. Okay, sudah ya. We will try to check. So it can be hypothesized from the passage. Kita cari hypothesize yang mana? Okay. One by one. Ya, misalnya juga, aduh, harus cari satu-satu. Ini paling males ya. Green softeners are developed in response to the needs of fabric softener addicts. Ada nggak green softener? Di sini dia ngomongin green softener mana nih? Dan aja belum ketemu. Green softeners respond fabric softener. Fabric softener itu different chemicals, special fixed material, blah blah blah. Bentar, I am scanning. Green
fabric softeners ada di sini. Nah, in response to the needs of fabric softener addicts, I don't think so. Jadi green fabric softeners itu sebagai alternatif ya, bukan karena ada the needs of fabric softener addicts. So this is as the alternative karena softener yang biasa itu mereka memakai chemical gitu kan, bahan kimia. Nah, so nggak nyambung yang ini. Manufacturers will shift to producing green fabric softener products. Oh, apakah sekarang manufacturers itu mereka beralih menggunakan green softener products, memproduksi? Enggak ya. Nah, jadi either that can trigger health problems, interfere with the functional aspect of some textiles. Oh, ternyata green fabric softeners juga memunculkan health problems dan juga bisa merusak aspek-aspek atau tekstur dari kain. Jadi I don't think so. Mungkin nggak the manufacturer nggak langsung memproduksi si green softener ini. Nah, a small amount of fabric softener chemicals in the water will not harm aquatic life. Oke. Apakah ada aquatic life di sini? Di sini disebutkan aquatic life. Bentar. Nih, marine. Di sini ada marine life. Nah, hati-hati kan. Jadi yang ada di teks itu nyebutnya marine life. Sedangkan yang ada di pilihan sebutnya aquatic life. Padahal mereka sama. Nah, jadi kalian harus paham. At least kalian paham kosakata. Oh, ini marine, itu aquatic. Nah, despite the popularity, fabric softeners can be harmful to people and the marine life. Jadi tetap aja harmful. Oh, katakan the absorbency in some textiles will be reduced. Apakah di textilesnya reduce kalau dicuci dengan fabric softeners? Oke, fabric softeners. Kemudian di sini absorbensinya di mana? Bentar, Miss Anin cari kata kuncinya dulu. Air conditioner. The same. Ini bukan. Kemudian asma. Enggak ya, kayaknya enggak disebutkan di sini ya. Di sini yang disebutkan itu adalah tentang absorbensinya yang menggunakan green fabric softeners. Tuh. Jadi di sini bukan fabric softeners can reduce absorbency. Oke, jadi bukan mengurangi absorbensinya. So we cannot say that this one is the inference. Nah, this is about the green fabric softeners. And the E, kita lihat lagi. People with breathing problems, so ada asma tadi, breathing problems ini, nah this one. Will feel safer using fabric softener if it contains fewer perfume chemicals. Nah, di sini disebutkan asthma and breathing problems. The regular off-gassing of perfume chemicals from fabric softeners can be a trigger. Nah, jadi disebutkan bahwa baunya itu jadi trigger gitu kan for asthma and breathing problems. Nah, so this one is the inference for the passage. Nah, jadi kita nyarinya macam-macam nih kan. Ada yang di atas, ada yang di tengah. Nah, okay. So I can say that the answer is E. Nah, karena
gasnya yang dari bau parfumnya itu bisa trigger untuk asma, or breathing problem. Jadi kalau perfumnya lebih sedikit, itu berarti lebih safer. Nah, jadi itu yang bisa kita simpulkan. Gitu ya, jadi agak sedikit muter-muter untuk implied ya, untuk implikasi ini, but don't worry, nanti kalian banyak-banyak latihan itu ada di Minibook ya. Eh, Semoga nanti banyak latihan, oh berarti kalian tahu cari celahnya. Nah, oh aku lihat satu-satu, dilihat ke atas, kayak gitu. Okay, well, you still have more practice in the mini book, so later you can try biar lebih lancar lagi untuk mencari inference-nya ya. Okay, misalnya we'll continue to one more topic for today. Besok kita masuk ke overall questions dan juga reading strategy. So I will just continue directly to vocabulary questions. Okay. Vocabulary questions of course is related to vocabulary, jadi berhubungan dengan vocabnya. Maka kalian harus banyak-banyak tahu sinonim gitu ya, atau the meaning of the words. Nah, betul kan? The meaning of the word sinonim, atau mungkin bisa ditanyakan tentang opposite-nya, lawan katanya gitu ya. So maybe it's not only in the form of words, mungkin tidak cuma satu kata dalam bentuk kata ya, bisa jadi phrase, bisa jadi clause, bisa jadi satu kalimat itu artinya apa. Nah mungkin seperti itu. Tapi yang sering misalnya temukan itu ya biasanya words ya, karena ini berhubungan dengan vocabulary. So there are many strategies, banyak caranya sebenarnya. Among them adalah to find definitions from structural clues. Jadi nanti kita mencari petunjuk yang ada di dalam teks, okay? Kemudian nanti mencari definitionnya. Atau parts of words. Oh, misalkan yang ditanyakan adalah adjektif, berarti sinonimnya pasti dalam bentuk adjektif juga dong. Nah, so find the part of words itu juga bisa digunakan untuk mencari jawaban dari vocabulary questions. Kemudian context clues. Oke. Nah, context clues berarti misalkan kalian melihat situation. I'm hungry, then I'm running to the kitchen. Oh, disuruh mencari kata kitchen. Kitchen itu apa? Nah, berarti kalau kalian, oh I'm hungry. Kalau lapar itu berarti perginya kemana? Nah, so you have to find the context. Berarti kalau orang lapar, oh bisa ke warung mungkin ya. Kalau ini di rumah berarti in the house. Nah, when I'm hungry in the house, I'm running to the kitchen. Okay. Oh berarti aku kalau lapar ya aku nggak ke kamar dong. Nah, aku nggak ke kamar tidur, aku nggak ke ruang tamu. Nah, so you know that when you are hungry, you will go to the kitchen. Nah, kitchennya dapur. Jadi misalkan yang ditanyakan kitchennya itu apa? Nah, so you know from the context. Kalian bisa menebak-nebak dari konteks kalimatnya. Nah, that's the context clues. Okay. So, this is the strategy of reading to analyze vocabulary. Bagaimana caranya kalian mencari jawaban dari vocab. Jadi jangan minder, jangan pesimis. Kalau Miss aku tuh nggak tahu banyak vocab, kalian masih bisa menebak karena ada clue, ada petunjuk dari dalam teks, gitu kan? Dan kalian bisa menebak-nebak konteks dari kalimatnya. So analyzing vocab is the strategy to understand the content of the text. Jadi kalian memahami isi teks. Apa di sini ditulis ada strategi. Jika tidak mengetahui makna suatu kata, dapat mengidentifikasinya dengan memahami konteks di sekitar kata tersebut. Nah, jadi kalimatnya dibaca secara keseluruhan. Nanti kalian akan ketemu petunjuknya. Gitu ya.
Kemudian bisa melihat struktur gramatikal tadi yang misalnya sudah sebutkan, yaitu kalian tahu parts of words, jenis katanya. Oh, ini kata benda. Karena ini ya berarti sinonimnya harus pakai kata benda juga. Nah, dah, kemudian kata ganti, referensi, sinonim, rangkuman. Tah, jadi itu adalah analyzing vocabulary. Salah satu strategi yang kalian gunakan untuk menjawab vocabulary questions. Okay, so vocabulary questions kalian pasti ditanyakan ya, what is apa gitu, the meaning juga, atau means atau indicates, closest meaning. Nah ini sering banget keluar ya, closest in meaning. Tuh. Atau could best be replaced, ini juga sering keluar. Nih dua ini. Kemudian best describe bisa jadi has the same meaning, ya tahu ya. Nah, yang ini panjang nih, jarang-jarang membaca. Agree the relationship between bla 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 ya. Best restate ini juga jarang ya. Jadi yang sering keluar dia pakai clauses ini, best replace. Nah, oke. Okay. So, vocabulary questions contohnya kelebihan. Nah, ini. So, you go to the questions number 1, the word rapidly in paragraph 2. Kalian cari dulu rapidly. Rapidly. Mana rapidly? Oh, nih. Rapidly growing. Oke. Okay. Di sini rapidly growing ya. So, kita lihat di sini. Berarti kalian baca kalimat yang ada kata rapidly-nya. Jadi kita baca yang ini ya. Yang kuning ini. Terus ada rapidly. Banyak juga ya. Sampai sini ya. Oke. Okay. China's rapidly growing trade with African countries has jolted Japan, whose total with the continent is less than 10% of China's, according to the Japan External Trade Organization. Rapidly growing trade. Oh, growing itu ini nih tumbuh. Berarti tumbuhnya itu trade itu adalah perdagangan. Perdagangan Cina itu rapidly grow. Berarti apa dong rapidly grow? Fast, sluggishly, leisurely, slowly, atau alternately. Nah, oh rapid grow. Berarti rapid itu bisa diartikan, bisa nggak ya kalau di sini fast growing? Oh bisa. Nah, jadi kalian cari rapid itu berarti bisa disamakan dengan fast. Oke, ketemu udah jawabannya. Udah. Nah, fast growing. Actually in the options, biasanya di option itu adalah kata-kata yang kalian paham gitu ya. Kalian yang familiar itu biasanya ada di pilihan ABCDE-nya. Oke, sedangkan rapidly itu mungkin ada yang sudah sering mendengar, ada yang tahu artinya langsung ya. Rapid kayaknya sering dipakai sih ya. Jadi kalau sudah tahu artinya langsung, ya udah, berarti kalian langsung pilih jawabannya aja. Gitu. Okay, so the problem is, misalnya sering dapat banyak pertanyaan, Miss kalau aku nggak tahu pilihannya A, B, C, D, E, ini artinya apa gimana dong? So, I cannot say others than please enrich your vocabulary, diperbanyak lagi vocabnya, dan juga kalian bisa menebak-nebak konteks dari kalimat ini. Jadi konteks clue tadi disebutkan itu adalah contextual clue. Maka dilihat dari sini, oh growing, grow itu ya kan tumbuh ya. Kalau tumbuh secara apa gitu kan? So you have to think, apakah tumbuhnya itu slowly, alternately, leisurely. Nah, okay. So ini dia membandingkan dengan
African countries. Nah, growing trade with African countries. Oke. Jadi di situ bisa kalian tebak ya. Jadi bisa kalian cari sinonim dari rapidly. Ini bisa disebutkan jawabannya fast. Oke. Nah, don't worry, masih banyak latihan tentang vocabulary di situ yang ada di mini book. Bisa nanti kalian coba. Itu banyak kok. Miss Mala nih sudah sediain beberapa soal ya berhubungan dengan vocab. Terus yang tadi yang misalnya saranin yang dicoba adalah yang implied ya, making inference tadi ya. Oke, coba kalian coba inference dan juga vocabulary-nya. Ini yang harus lebih banyak praktisnya. Nah, kalau yang lain kemarin bisa dilihat sudah, alhamdulillah sudah lancar ya untuk materi-materi yang lain. Nah, ini yang agak lebih sedikit effort, itu kalian harus mencari vocabulary dan juga inference. Itu aja yang bisa saranin. For the next session, it means later Miss Mala will discuss it ya. Kapan? But actually I'm available tomorrow. Let's see, we'll discuss with Miss Mala what time can you make it, or kapan aja deh. So later please let me know the next schedule because we're going to discuss about overall questions and also the reading strategy. Oh, ini masih lumayan agak banyak. Okay. Right, Miss Mala, I guess that's all that we can learn today until vocabulary questions. Okay, any words, Miss Mala? Okay, actually, there is a student who chat me that she wants to ask. Okay, sure. Nela Cahya. Nela. This one, yeah. Okay, Nela. What's the question? Ada pertanyaannya nggak? Ada. Yeah, this one is in Okay. the meeting chat. In the Zoom chat ya. Okay, thank you. Baru lihat nih. My name is Nela Cahya. Okay, implied detail question. Tidak menguasai vocabulary yang ada, kesulitan mencari kesimpulan dari teks yang telah ditinjau. Nah, maka tips yang baik untuk mengatasi hal tersebut bagaimana ya, Miss? Nah, itu juga. Jadi, tipsnya adalah banyak-banyak praktis. Jadi, nggak bisa langsung secara instan, langsung tahu-tahu readingnya langsung bagus, ya kan? Because reading itu needs effort ya. Jadi semakin banyak kalian membaca, semakin terkumpul vocabulary-nya gitu. Jadi misalkan nanti kalian kesulitan, yaitu berarti kalian kurang membaca. Nah, so misalnya juga baca jenis-jenis soal ini juga baru-baru aja nih. Beberapa sudah ada yang pernah tahu kan. Cuman untuk, misalkan tadi yang kita inference nih. Aduh, apa nih? Aku nggak tahu artinya fast food, nggak tahu artinya fat, artinya saturated fat, trans fat. Nah, apa nih? Nah, coba dilihat. Misalkan ada hubungan kalimatnya, Bella. Jadi bisa dilihat, oh fast food itu high in sugar. Loh, kok dia tinggi sugar, tinggi salt? Oh, berarti fat itu juga hal yang jelek. Nah, jadi kalian bisa mungkin dengan cara mencari hubungannya dulu. Berarti oh ini sama-sama jelek nih, sugar, salt, sama fat. Nah, anyway, kalian tahu fat kan, oh lemak juga jelek kan. Nah, jadi kalian tahu bahwa itu adalah zat-zat yang tidak baik. Oke. Miss, ini aku nggak tahu artinya preservatif. Ini ada preservatif. Nah, ini sama juga. Sugar, salt, fat, preservatif. Nah, berarti ini hal-hal yang jelek juga. Gitu. Jadi mungkin misalkan belum tahu karena ya vocabnya harus diperbanyak lagi. Jadi caranya ya coba kalian hubungkan dulu, mencari hubungan kalimatnya itu, kemudian melihat konteksnya seperti apa. Gitu. Anyway. Oh ya, misalnya. Ya, gimana misalnya?
Oh, wait. You have to continue your Ya, itu. suggestion. Oke. Ya, anyway, kalau untuk vocabulary, tetap tips yang paling sering adalah dengan membaca. Itu aja. So, the more you read, the more you get your vocabulary. Itu aja yang bisa dilihat. And jangan males-males buka dictionary. Ya. Even misalnya Miss Mala juga pasti buka dictionary. Oh, ini sinonimnya apa? Dan what I can suggest kalau misalnya sendiri pakainya adalah dictionary yang itu English. Bentar. Oh, misalnya punya English dictionary. Jadi kalau dari handphone kalian bisa download ini English, terus nanti kalian dikasih definisi dalam bahasa Inggris. Selain itu, kalian juga bisa dapat thesaurus. Thesaurus itu sinonimnya. Sinonimnya ada di sini. Nah, misalnya juga masih cari-cari, oh ini kata apa ya sinonimnya ya? Kayak gitu. Jadi, vocabulary intinya adalah reading, kemudian setelah membaca, dan membaca, misalkan nih kalian bosen baca kayak gini, baca apa aja boleh, baca for example news dari magazine, dari majalah-majalah luar negeri. Misalkan suka fashion ya berarti baca majalah fashion, artikelnya banyak kan cari, atau tentang entertainment cari aja tentang artis kesukaan kalian. Nah, atau tentang movie cari aja review. Nah, coba baca di situ. Atau kalau males panjang-panjang, baca caption dari sosial media. Oh, aku mau ikut ini kayaknya dia captionnya pakai bahasa Inggris terus nih. Nah, gitu. Jangan langsung dilihat translation-nya. Ya, itu kalau sekarang kita gampang tinggal klik translation. But you need effort. Kalau kalian mau bisa ya berarti harus belajar. Oh, aku coba pahami, ini artinya apa. Kok aku nggak tahu ya. Oh, buka kamus kayak gitu. Okay, I guess that's my tips. Karena misalnya juga masih seperti itu Nila. Sama, masih tetap belajar. Okay, I hope that answer your question. Okay, semoga membantu ya Nila. Okay. Okay. Yeah. Actually, the strategy is something like predicting, right? Mm-hmm. So if you don't have any words, you have to predict. Yeah. Buat prediksinya kalau nggak tahu artinya sama aja mungkin. Yeah, of Iya. course. So you Harus have to, belajar dulu. the basic skill, the basic skill is you have to always read the vocabulary, the text, yeah. So that's why you have to prepare it from now, yeah. Iya, Yeah, from betul. your Preparasinya SNMPT, nggak yeah. bisa langsung, betul sekali. Okay, so at least I give you a material about the skill and then the strategy. So you have to always use the strategy. Even you have to always add more vocabulary, in your life. Okay. Ya, jadi kalau preparationnya bolehlah add the vocabulary. Cuman nanti ketika hari hanya ya udah, oh coba nih pakai strateginya, ditebak-tebak nih konteksnya. Nah, kayak gitu tadi. Yeah, you have to predict the context. Yeah. Okay, and then maybe for tomorrow we have one skill again. That's overall question, right, Miss Anne? Yes, overall questions. Overall question, and then after that, so you have to always practice. Try to answer the question that I have sent it to you in mini book. Yeah, you have to try. And then if you have a question, you have to always write your question in Zoom chat, something like that. Yeah. And then for tomorrow, we have overall question, and then we have to discuss about the strategy, something like cognitive and metacognitive strategy. Yeah. So we will have, and then we will discuss the time for tomorrow. Okay. Yeah, Bismillah. Okay. Any question again? No question? No. Okay, so thank you, Ms. Anin. I think enough for this afternoon, yeah. Okay, and see you tomorrow.
and then you have to always try to answer the question in your mini book. Okay. Thank you very much for your nice Do you need to take attention. screenshot, Miss Mala? Oh yes, of course. Okay. Okay, guys. So Okay, if please it's everyone, you can. to turn on your camera, I will count until 5. Nela or Lydia or Safina or Firda or Bayu, Rizal or Aprila or Galuh. Okay. Okay, thank you for those key others. All right. Okay. Right? I will count until 5, yeah? Okay, I'll start counting 1, 2, 3, 4, 5. Okay, thank you. Just one page, Miss Anin. Just one page because this only 21. Yeah. Yeah, okay, it's okay. Okay. Okay, thank you very much for your nice attention, guys. So see you tomorrow, and then I will discuss it at the time for maybe tonight or tomorrow. Okay, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a nice Friday, everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. You're welcome. Waalaikumsalam.